warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membahas tentang konflik Rusia dan Ukraina. Saya Rizky Aditya Ismail dengan AIR NPM 68. Saya Agung Wicaksono dengan AIR NPM 83. Saya Muhammad Dinar Gumilang dengan AIR NPM 88. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas salah satu konflik internasional terbesar di abad ke-21, yaitu konflik antara Rusia dan Ukraina. Konflik ini menjadi perhatian dunia karena tidak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan global. Masuk ke bagian latar belakang dari permasalahan konflik Rusia dan Ukraina ini. Untuk memahami konflik Rusia dan Ukraina, kita harus melihat sejarah hubungan antar kedua negara tersebut yang sedang berkonflik. Akar sejarah konflik dapat ditelusuri hingga masa Kievan Rus pada abad ke-9 hingga abad ke-13, yang dimana Kievan Rus ini merupakan sebuah federasi bangsa Slavia Timur yang berpusat di kota Kiev di Rusia, yang saat ini menjadi ibu kota Ukraina. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama menganggap bahwa Kievan Rus ini sebagai asal-usul identitas nasional mereka. Karena kedua negara ini sering memiliki pandangan berbeda mengenai sejarah dan warisan budaya kawasan tersebut. Setelah Kievan Rus runtuh akibat invasi Mongol, wilayah Ukraina berada di bawah pengaruh berbagai kekuatan seperti Polandia dan Lithuania. Kekaisaran Ottoman dan Kekaisaran Rusia, pengalaman sejarah yang berbeda. Inilah yang kemudian membentuk identitas Rusia Ukraina yang berbeda dari kedua negara tersebut. Pada abad ke-20, Ukraina menjadi bagian dari Uni Soviet. Salah satu peristiwa yang paling traumatis bagi masyarakat Ukraina adalah Holodomor pada tahun 1932 hingga 1933. Peristiwa ini merupakan kelaparan yang sangat besar yang menyebabkan jutaan warga Ukraina meninggal dunia. Akibat kebijakan kolektivitas paksa pada masa Stalin, ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Ukraina memperoleh kemerdekaan sebagai negara baru. Ukraina memiliki posisi yang sangat strategis, baik secara geografis maupun ekonomi. Lalu lanjut pada tahun 1994, Ukraina menyerahkan senjata nuklir warisan Soviet melalui Memorandum Budapest sebagai imbalan atas jaminan keamanan dari Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris. Namun perkembangan konflik di kemudian hari membuat banyak pihak di Ukraina mempertanyakan efektivitas jaminan tersebut. Masuk ke bagian identitas nasional dan geopolitik. Selain faktor sejarah, konflik Rusia dan Ukraina juga dipengaruhi oleh persoalan identitas nasional dan geopolitik. Ukraina merupakan negara yang memiliki keragaman budaya dan bahasa. Wilayah barat Ukraina cenderung lebih dekat dengan Eropa dan menggunakan bahasa Ukraina sebagai bahasa utama. Sementara itu, wilayah timur dan selatan memiliki populasi berbahasa Rusia yang cukup besar serta hubungan budaya yang lebih erat dengan Rusia. Perbedaan ini menciptakan perdebatan mengenai arah masa depan Ukraina sebagai masyarakat mendukung integrasi dengan Eropa. Sedangkan sebagian lainnya menginginkan hubungan yang lebih dekat dengan Rusia. Di sisi lain terdapat faktor geopolitik yang sangat penting, yaitu ekspansi NATO ke Eropa Timur setelah berakhirnya Perang Dingin. Sejak tahun 1999, NATO menerima sejumlah negara bekas Blok Timur sebagai anggota baru. Bagi negara-negara tersebut, NATO dianggap sebagai jaminan keamanan. Namun bagi Rusia, perluasan NATO dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Ketegangan meningkat pada tahun 2008 ketika NATO menyatakan bahwa Ukraina dan Georgia berpotensi menjadi anggota NATO di masa depan. Rusia menganggap langkah tersebut sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan strategisnya. Selain itu, Rusia juga pernah menggunakan energi sebagai instrumen politik. Sengketa gas antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2006 dan 2009 menunjukkan bagaimana ketergantungan energi dapat menjadi alat tekanan dalam hubungan internasional. Perang Rusia melawan Georgia pada tahun 2008 juga menjadi sinyal bahwa Rusia siap menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan bekas Uni Soviet.
sekarang kita masuk ke bagian analisis dan dampak dari konflik Ukraina dan Rusia ini. Yang pertama, konflik ini menimbulkan dampak yang sangat luas. Ketika perang usai, dari sisi kemanusiaan, jutaan warga Ukraina terpaksa mengungsi ke berbagai negara Eropa. Infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya hancur, mengalami jaringan energi yang mengalami kerusakan yang sangat besar. Selain itu muncul berbagai tuduhan dari negara-negara lain. Tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang yang menjadi perhatian organisasi global atau internasional. Konflik Rusia dan Ukraina juga merubah peta geopolitik dunia. Negara-negara barat menyatukan berbagai sanksi ekonomi terhadap Rusia. Di sisi lain, NATO justru semakin kuat dengan bergabungnya anggota baru seperti Finlandia dan Swedia. Perang ini juga menyebabkan gangguan pasokan energi dan pangan global yang berdampak pada banyak negara di berbagai kawasan dunia. Titik balik konflik terjadi pada tahun 2013 melalui peristiwa yang dikenal sebagai Revolusi Maidan atau Euromaidan. Saat itu, Presiden Ukraina Viktor Yanukovych menolak menandatangani perjanjian kerja sama dengan Uni Eropa dan kemudian mendekat kepada Rusia. Keputusan tersebut memicu demonstrasi besar-besaran di Kiev. Ratusan ribu warga turun ke jalan menuntut reformasi dan integritas dengan Eropa. Setelah terjadi bentrokan dan tekanan politik yang besar, Yanukovych akhirnya meninggalkan Ukraina pada bulan Februari 2014. Rusia menganggap peristiwa tersebut sebagai kudeta yang didukung Barat. Sebaliknya, banyak warga Ukraina melihat sebagai perjuangan demokrasi. Titik lama setelah itu, Rusia mengambil alih semenanjung Crimea pada bulan Maret 2014. Diselenggarakan referendum yang menghasilkan dukungan untuk bergabung dengan Rusia. Namun, hasil referendum tersebut tidak diakui oleh sebagai besar negara di dunia. Pada saat yang sama, konflik bersenjata juga pecah di wilayah Donbas, yaitu Donetsk dan Luhansk. Kelompok separatis yang didukung Rusia mendeklarasikan wilayah mereka sebagai republik independen. Perang di Donbas berlangsung selama 8 tahun dan menyebabkan lebih dari 14.000 korban jiwa. Berbagai upaya perdamaian seperti perjanjian Minsk tidak berhasil menghentikan konflik secara permanen. Puncak eskalasi terjadi pada tanggal 24 Februari 2022 ketika Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina. Pasukan Rusia menyerang dari berbagai arah, termasuk melalui Belarus, wilayah Donbas, dan Crimea. Invasi ini menjadi operasi militer terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Meskipun banyak pihak memperkirakan Ukraina akan segera jatuh, perlawanan Ukraina yang kuat serta dukungan militer dari negara-negara Barat membuat Rusia gagal mencapai kemenangan cepat. Kesimpulannya, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa konflik Rusia dan Ukraina bukanlah peristiwa yang muncul secara tiba-tiba. Konflik ini merupakan hasil akumulasi berbagai faktor, mulai dari sejarah panjang kedua bangsa, perbedaan identitas nasional, hingga persaingan geopolitik antara Rusia dan Barat. Revolusi Maidan pada tahun 2014, aneksasi Crimea, konflik Donbas, dan invasi tahun 2022 menjadi rangkaian peristiwa yang membawa hubungan kedua negara ke titik konflik terbuka. Penyelesaian konflik ini memerlukan upaya diplomasi yang panjang serta dukungan komunitas internasional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global. Demikian presentasi dari kami mengenai akar konflik Rusia dan Ukraina. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang kompleksitas hubungan internasional dan konflik geopolitik modern. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.